Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. First of all, let's say thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercies and blessings. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, who has guided us from the darkness to the lightness, from stupidity to cleverness, from Jahiliyah era to Islamiyah era, minaz zulumati ilan nur. InsyaAllah, rilalanna iya wattu mak barakae, upumina say rampenga ki sedi ada ase parengerangang, ritujunna 3 golongan orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah di hari kiamat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdasarkan dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam kitabnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Thalathatu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli irshihi yawma la zilla illa zilluhu. Al-mutawaddi'u fil makarih, al-mashi ilal masajidi fi zulami, wa mut'imil ja'i'i. Artinya, ada 3 kelompok orang yang mendapatkan naungan dari Allah di bawah naungan tahtanya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyempurnakan wudunya meskipun dalam keadaan sulit. Orang yang berjalan ke masjid meskipun dalam keadaan gelap gulita. Dan orang yang memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Awalan, al-mutawaddi'u fil makarih. Orang yang menyempurnakan wuduhnya meskipun dalam keadaan sulit. Golongan orang yang ini adalah golongan orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya melalui perintah berwudu. Wudu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk membersihkan dirinya sebelum melaksanakan ibadah salat. Bagi orang yang telah sadar betapa pentingnya kebersihan badan sebelum melaksanakan wudu, pasti akan melalui segala kesulitan, termasuk berwudu meskipun dalam keadaan kedinginan. Begitu pula kebersihan pakaian dan kebersihan tempat pelaksanaan ibadah salat sangatlah diperintahkan. Mengapa? Karena kebersihan pakaian dan kebersihan tempat pelaksanaan salat merupakan satu syarat utama untuk diterimanya ibadah salat kita. Thaniyan, al-mashi ilal masajidi fi zulami. Orang yang berjalan ke masjid meskipun dalam keadaan gelap gulita. Golongan ini merupakan golongan orang-orang yang senantiasa memiliki kesenangan hati untuk melakukan perjalanan ke masjid. Orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid dan menunaikan ibadah salat secara berjamaah. Orang-orang yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecintaan dalam memakmurkan masjid. Maka segala rintangan dan halangan akan dilaluinya, termasuk dalam keadaan gelap gulita. Tanda-tanda orang yang memakmurkan masjid terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim.
Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah At-Taubah ayat 18. Thalithan, mut'imul ja'i. Orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Golongan yang ketiga atau yang terakhir ini merupakan golongan orang yang senantiasa memberikan bantuan, memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah faktor sosial yang menjadi ajaran utama agama Islam. Nilai ajaran utama agama Islam selain mengedepankan aspek spiritual juga menekankan pada aspek sosial. Nilai ajaran agama Islam selain menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhannya, juga menjaga hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Atau dengan kata lain, hablum minallah wa hablum minan nas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, ada 3 golongan orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarih. Orang yang menyempurnakan wuduhnya meskipun dalam keadaan sulit. Yang kedua, al-mashi ilal masajidi fil zulami. Orang yang berjalan ke masjid meskipun dalam keadaan gelap gulita. Yang ketiga atau yang terakhir, al-mut'imu ja'i. Orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Demikianlah ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mamuarai mak baraka lauri di manang lebih-lebih pa lauri iya mak bicarai. Unzur ma qala wa man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan siapa yang berbicara. Yumkin hakadha minni syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wabillahi taufiq wassa'ada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.